Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk membahas sifat-sifatnya yang utama. Sifat-sifat yang utama itu kali ini kita akan bahas tentang Nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Yang artinya bahwa Allah Maha Pemberi cahaya terhadap langit dan bumi. Yang secara agak luas dapat kita artikan bahwa cahaya yang Allah berikan itu ada dua. Yang pertama adalah cahaya indrawi, cahaya yang dapat tertangkap oleh indera kita. Dan yang kedua, cahaya yang bersifat maknawi. Dengan cahaya tersebut, maka bercahayalah arsy, bercahayalah kursi, bercahayalah matahari, bulan, serta bercahaya pula surga. Dengan cahaya maknawi, maka kitabnya adalah cahaya. Syariatnya adalah cahaya. Makrifat yang terdapat di dalam hati para rasul dan orang-orang beriman adalah cahaya. Kesemuanya adalah cahaya maknawi. Allah pemberi cahaya, pemberi petunjuk dengan cahaya itu, dan pemberi bimbingan. Ke arah mana kita dibimbing? Allah membimbing kita dengan hidayahnya untuk menempuh as-sirat al-mustaqim, jalan hidup yang lurus. Siapa yang mendapatkan cahaya itu? Adalah yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan cahaya? Adalah orang yang beriman kepada kitabnya, karena kitabnya itulah cahaya Allah. Di dalam kitab itu ada syariat, dan itulah cahaya Allah. Di dalam kitab itu kita bisa mengenal Allah, itulah cahaya Allah pada diri kita. Dengan cahaya itu,
maka Allah mengilhami kita untuk mengikutinya. Itu terdapat di dalam surah An-Nur ayat 35. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-misbah fi zujajah. Pelita itu di dalam kaca. Lalu az-zujajatu ka'annaha kaukab. Maka kaca itu seakan-akan bagaikan bintang. Durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Seakan-akan bintang yang bercahaya itu seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yang tidak di barat maupun tidak di timur. Atau terbalik tadi, tidak di timur maupun tidak di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur. Zaituha, minyaknya saja seakan-akan sudah memberikan cahaya meski minyak itu belum tersentuh api. Nurun ala nur, maka cahaya itu berlapis-lapis. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Wa yadribullahu al-amsal linnas wallahu bikulli syai'in basir. Demikianlah Allah membuat perumpamaan kepada manusia, dan Allah terhadap segala sesuatu sangat-sangat tahu. Wa huwa wallahu bikulli syai'in alim. Sangat-sangat tahu. As-Sa'di menafsirkan nurus samawati wal ard itu sama seperti tadi, hissi wal ma'nawi. Dan dengan uraian seperti yang kita telah bahas di atas. Surga bercahaya karena cahaya Allah, karena pemberian cahaya Allah. Arsy, kursi, matahari, bulan, semua bercahaya karena Allah. Maka kita bisa mengenal Allah karena cahayanya, karena kitabnya. Selanjutnya, An-Nablusi menyatakan, Inna dzat az-zahirah al-mudhirah hiyan nur. Nur itu apa? Nur adalah yang menerangkan dan memberi penerangan. Cahaya yang memberikan cahaya kepada orang lain, kepada selain dirinya. Dia itulah Allah. Wahia Allah Jalla Jalaluh. Wal wujud nurun faidun alal asya kulliha min nuri dzati. Semua yang terwujud ini mendapatkan limpahan dari cahaya zatnya. Idzan
huwa nurus samawati wal ard. Dengan begitu maka menurut An-Nablusi, dialah yang memberikan cahaya pada langit dan bumi. Selanjutnya, bagaimana kita meneladaninya? Untuk meneladani Allah nurus samawati wal ard, pangkal tolaknya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena dengan cahaya itu kita menjadi dapat mengenal Allah. Dan dengan mengenal Allah itu lalu kita bergerak menuju upaya untuk mendapatkan ridhonya. Jadi segala gerak-gerik kita, tata karsa kita, tata wicara kita, tata pikir kita, semua kita kelola untuk mendapatkan ridho Allah. Itulah berakhlak, meneladani Allah nurus samawati wal ard. Ma'rifatullah menjadikan apa yang dilihatnya sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Mempergunakan pendengaran secara seksama dan selektif, sehingga tidak semua yang didengar mesti diterima. Tapi ada kesadaran diskriminasi, kesadaran untuk membedakan, oh ini ahsan, ini akbah. Karena ahsan maka kita jalankan, yang akbah, yang buruk kita buang. Cahaya Allah menjadikan adil dalam pemberian. Cahaya Allah mendorong kita untuk taat kepadanya dan untuk memperoleh ridhonya. Selanjutnya ada idoh untuk menutup pembahasan ini yang kita kutip dari An-Nablusi yang menyatakan bahwa al-ibadatu tunawwirul wajha. Ibadah itu dapat memberikan sinar pada wajah seseorang. Sehingga orang yang rajin beribadah, wajahnya akan beraura positif. At-ta'atu hiya zinatun nufus wal ashbah. Ketaatan itu adalah hiasan jiwa dan bayang-bayang dari jiwa itu. Wal ma'arif zinatul qulub wal arwah. Adapun mengenal Allah adalah hiasan hati dan ruh kita. Wallahu jalla jalaluh yazidu qalbal mu'min nuron ala nur. Dan dengan ibadah Allah akan memberikan tambahan kepada orang mukmin cahaya di atas cahaya. Yang cahaya itu, untuk menutup uraian ini dikatakan yu'ayyiduhu binuril burhan summa yu'ayyiduhu binuril irfan. Dengan ibadah maka Allah akan memperkuat cahaya petunjuk bagi kita dan cahaya pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran yang terkait dengan Allahu nurus samawati wal ard. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.